Telak, Ngabalin dan Gerindra balas serangan Surya Paloh, JK, Anies dan Demokrat kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya, saya bicara soal serangan Demokrat terhadap Presiden Jokowi. Demokrat menuduh Presiden Jokowi tidak netral dan memakai istana untuk ikut mengatur koalisi parpol menghadapi Pilpres 2024. Serangan yang masif itu melibatkan politisi Demokrat dan bahkan disebarkan dan diamplifikasi oleh para buzzer pendukung Anies di media sosial. Kayak sok hebat gitu, menyerang Presiden Jokowi dengan berbagai tuduhan. Padahal untuk membalasnya tinggal lempar saja berita-berita lama di era SBY. Ketika SBY mendukung pasangan Prabowo Hatta dalam Pilpres 2014. Namun, akhirnya serangan Demokrat itu terasa hambar karena ex politisi Demokrat yang baru saja bebas dari penjara, Anas Urbaningrum, juga membocorkan bahwa dulu SBY juga beberapa kali mengumpulkan partai koalisi di istana. Jelek banget kan? Serangan yang masif dari Demokrat itu dapat diterjemahkan sebagai sebuah kepanikan dari kubu koalisi pengusung Anies melihat potensi adanya koalisi besar yang bakal dibentuk oleh Presiden Jokowi sebagai lawan mereka di 2024. Lah kok panik? Harusnya konsekuen dong. Sebagai antitesis Presiden Jokowi, katanya mau bawa perubahan, kok nggak mau kerja keras untuk bertarung dengan sportif? Paparkan saja apa visi dan misi perubahan yang bakal dibawa oleh Anies. Kan gitu harusnya, nggak perlu panik main tuduh sana sini. Tapi justru kepanikan itulah yang makin menjadi-jadi, makin diperlihatkan pada publik dengan makin derasnya tuduhan yang dilancarkan pada Presiden Jokowi, bukan hanya Demokrat. Surya Paloh dan Anies sendiri juga ikut mengeroyok Presiden Jokowi. Bahkan sepertinya ada yang mengadu ke Yusuf Kala JK, sehingga JK pun turun tangan. Siapa dulu nih? Oh iya, Surya Paloh dulu ya. Pada hari Jumat lalu 5 Mei, ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Lampung, Surya Paloh bertemu dengan Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu isi pertemuan itu adalah bahwa Surya Paloh titip pesan kepada Luhut agar Presiden Jokowi netral, tidak berpihak atau mengendorse figur capres tertentu dalam Pilpres 2024. Menurut Surya Paloh, keberpihakan itu membuat situasi menjadi tidak berimbang. Oleh sebab itu Surya Paloh meminta agar Presiden Jokowi menghapuskan endorse semacam itu. Nitip pesan ya. Soalnya nggak diundang sih di pertemuan para ketua umum partai dengan Presiden Jokowi beberapa hari sebelumnya. Entah siapa yang mengadu ke JK, bisa Surya Paloh atau bisa jadi Anies sendiri. Besoknya tanggal 6 Mei, gantian JK yang meminta agar Presiden Jokowi tidak terlalu ikut campur dalam Pilpres 2024. Menurut JK, kalau di istana membicarakan urusan pembangunan wajar saja, tapi kalau bicara pembangunan mestinya Nasdem juga diundang. Jadi berarti yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai itu adalah soal politik. Oleh sebab itu JK meminta agar Presiden Jokowi meniru Ibu Mega dan SBY yang ketika jabatannya akan berakhir tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam perpolitikan, agar katanya lebih demokratis. Nah ini, JK sama saja dengan politisi Demokrat yang menyerang Presiden Jokowi dengan tuduhan serupa. Sama-sama sok lupa bahwa SBY mendukung pasangan Prabowo Hatta pada Pilpres 2014. Lupa bahwa dukungan itu bertujuan agar Prabowo Hatta melanjutkan program SBY. JK juga seakan lupa bahwa dulu sudah mengakui bahwa dirinya mendukung Anies dalam Pilkada DKI Jakarta. Walaupun itu tidak dalam skala yang sama, namun itu sama saja kan dengan keberpihakan yang serupa. Oke, lanjut dulu. Kemudian pada hari berikutnya, hari Minggu tanggal 7 Mei, giliran Anies yang bersuara. Dalam pidato politiknya di depan para relawan, Anies meminta agar negara tidak mempengaruhi atau mengintervensi rakyat dalam menentukan pilihannya. Anies meminta negara membiarkan rakyat memilih dan negara harus netral. Karena kalau negara sampai intervensi, maka negara sedang melecehkan rakyat Indonesia, kata Anies. Kemudian besoknya lagi,
Hari Senin tanggal 8 Mei, kembali politisi Demokrat yang melancarkan serangan ke Presiden Jokowi. Salah satu petinggi Demokrat, Benny Kaharman, lewat akun media sosialnya, menyebut bahwa jika benar Presiden tidak netral, apalagi menjadikan istana sebagai markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang melawan rakyatnya sendiri. Kata-katanya dibuat bombastis gitu, seakan jadi penutup rangkaian serangan yang terstruktur dan masif terhadap Presiden Jokowi. Kelihatan kan bahwa serangan ini memang dibuat terstruktur. Dari tanggal 5, setiap hari dilancarkan oleh figur yang berbeda, dengan kata-kata yang berbeda-beda. Namun intinya itu sama, meminta agar Presiden Jokowi tidak memihak pada capres tertentu, menyiratkan ketakutan dan kepanikan yang luar biasa pasca pencapresan Ganjar Pranowo dan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai minus Nasdem. Takut dan panik, intinya itu. Nah, apakah ada tanggapan dari Presiden Jokowi? Nggak perlu dong. Presiden Jokowi lagi sibuk mengurus rakyat. Presiden Jokowi ke Lampung meninjau jalan rusak dan memberikan solusinya buat warga Lampung, lalu mengurusi persiapan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Nggak perlu menanggapi keberisikan lawan politiknya, karena toh rakyat sangat mengapresiasi kerja keras Presiden Jokowi selama ini. Tentunya rakyat lebih suka presidennya mengurusi jalan rusak dan KTT ASEAN ketimbang ngurusin kepanikan Surya Paloh, JK, Anies dan Partai Demokrat. Tidak perlu Presiden Jokowi yang menanggapinya, cukup anak buah beliau dan salah satu dari partai koalisi, yakni Gerindra. Sebenarnya PDIP dan PKB juga memberikan tanggapan. Namun saya kira yang paling menampol itu adalah balasan dari tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dan Partai Gerindra. Tidak perlu panjang lebar buat Ali Ngabalin menanggapi tuduhan politisi Partai Demokrat Benny Kaharman tadi. Ngabalin cukup bilang gini, dia paham nggak kalau Jokowi itu bukan presiden yang langsung jadi ketua umum partai. Presiden Jokowi, kata Ngabalin, bukan SBY yang langsung jadi ketua umum Partai Demokrat. Cukup segitu aja ya, udah nampol banget kan. Kemudian balasan dari Partai Gerindra juga nggak kalah nampol. Petinggi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi terhadap partai politik terkait Pilpres 2024. Menurut Riza, Presiden Jokowi adalah sosok yang mengerti tugas beliau, baik sebagai presiden maupun sebagai politisi. Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di istana waktu itu adalah demi kepentingan bangsa dan negara, agar bangsa ini terus berjalan maju, adil dan makmur. Seakan menyebut bahwa mereka yang menuduh Presiden Jokowi tidak netral itu sama halnya dengan tidak menginginkan bangsa ini maju, adil dan makmur. Jelek banget. Sementara itu, petinggi Gerindra lainnya, Habibur Rahman, mengaku bingung dengan tuduhan dari politisi Demokrat Benny Kaharman. Habibur Rahman mempertanyakan maksud Benny dengan perang, karena apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan menjalin komunikasi dengan parpol pendukungnya, termasuk soal Capres-Cawapres 2024, adalah hal yang sangat sah di negara demokrasi. Yang tidak demokratis justru mereka yang menghalangi, mengfitnah, dan menstigma komunikasi tersebut. Presiden Jokowi juga tidak pernah memaksakan kehendaknya pada parpol, baik pendukung maupun oposisi. Buktinya, Nasdem, PKS dan Demokrat dengan leluasa dan bebas membentuk koalisi. Begitu kata Habibur Rahman. Nah kan, dibalikin lagi sama Gerindra ke arah Demokrat dan Nasdem. Kalau Presiden Jokowi mau intervensi, kenapa Nasdem bisa dengan bebas mendeklarasikan Anies dan membentuk rencana koalisi dengan PKS dan Demokrat? Balik menohok ke diri sendiri kan. Makanya jangan sok menuding-nuding, menuduh-nuduh seakan dirinya jadi korban, padahal dia sendiri yang tidak sportif. Mau nyupit tapi nggak mau dicubit. Katanya Anies itu the best. Kenapa takut kalau ada saingannya? Mau berkompetisi, ikut kontestasi, tetapi nggak mau susah-susah berusaha, maunya enak sendiri. Haduh, kelakuannya. Begitulah yang panik-panik, akhirnya ambiar. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?